Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai rangkaian penguat balance push-pull kelas B. Penguat balance push-pull kelas B adalah rangkaian dengan dua transistor dengan keuntungan. Yang pertama, rating daya atau PD max turun menjadi 1/5 dari daya beban. Sementara pada kelas A, PD max adalah 2 kali rating daya output beban. Keuntungan ini penting jika diinginkan daya beban yang besar, misal transmitter komunikasi. Aliran arus tanpa sinyal adalah kurang lebih 1% dari arus kolektor saturasi. Pada kelas A, 50% arus kolektor saturasi. Keuntungan ini disukai dalam sistem dengan tenaga baterai seperti pada radio transistor. Pada kelas A, transistor tetap dalam daerah aktif selama seluruh periode. Berarti arus kolektor mengalir sejauh 360 derajat. Sementara pada kelas B, transistor dalam daerah aktif hanya setengah periode. Berarti arus mengalir hanya 180 derajat dalam satu transistor kelas B. Pada kelas B digunakan 2 transistor, sehingga transistor satu lagi akan mengalir pada setengah siklus juga, yaitu 180 derajat. Garis beban DC dan AC untuk kelas B. Garis beban DC, jika kita lihat pada gambar ini, dia lurus saja, sementara garis beban AC-nya seperti ini. Nah, ini untuk satu transistor. Jadi untuk satu transistor, arus kolektor mengalir sejauh 180 derajat, sehingga sinyalnya seperti ini ke sini. Pada outputnya juga gini, seperti ini. Nah, kondisi seperti ini diperoleh dikarenakan titik Q dengan kondisi garis beban DC seperti ini. Titik Q diatur sedekat mungkin atau pada titik di dekat titik cut off. Sehingga di sini jika Q-nya pada titik cut off, maka IC Q-nya adalah 0. VCI Q cut off-nya sama dengan VCI Q. Sementara arus jenuhnya adalah VCI Q per RC ditambah RE. Pada kelas B, satu transistor menangani setengah periode positif dan transistor lain menangani setengah periode negatif. Seperti pada gambar, untuk transistor yang bagian atas, setengah periode positif 180 derajat, transistor yang bawah setengah periode negatif sejauh 180 derajat. Sehingga pada outputnya, ketika output A dan output B digabung, akan membentuk sinyal sinusoida lengkap. Di sini adalah resistansi emiternya. Sinyal output arus kolektor saturasi diperoleh dengan rumus ICQ ditambah VCQ per RC ditambah RE. Karena arus kolektor tenangnya itu diatur pada 0, ya. Pada titik ini arus kolektor 0, pada titik Q yang diatur di titik cut off, maka rumusnya menjadi IC1 sama dengan VCQ per RC ditambah RE. Contoh, gambar berikut adalah rangkaian push-pull kelas B. Tiap transistor memiliki VCQ 10 volt, nilai RE 8 ohm, dan hitung arus kolektor jenuh arus kolektor saturasi. Yang kedua, jika VCQ-nya 50 volt dan RE-nya 500 ohm, berapa arus kolektor saturasi? Nah, di sini di gambar bisa kita lihat RC-nya tidak ada, 0, ya. Rumus arus kolektor saturasinya atau arus kolektor jenuh digunakan rumus ini. Masukin saja angkanya, VCQ 10 volt dan RE 8 ohm. RE 8 ohm 0, 10 per 8 ohm 1,25 ampere. Jika VCQ nya diganti 50 volt dan RE nya 500 ohm, diperoleh 0,1 ampere. Ini adalah rangkaian penguat kelas B jika diberikan pembagi tegangan pada basisnya.
nilai tegangan di kedua R ini totalnya adalah 2 kali tegangan VBE. Karena di sini ada tegangan VBE, sini ada tegangan VBE, totalnya di sini 2 VBE. Yang ini posisinya paralel dengan yang ini, sehingga di sini adalah memiliki tegangan 2 kali VBE. VBE sama dengan 0,7 volt. Sehingga bisa diganti dengan dua transistor, dua dioda ya, dua dioda silikon yang diserikan dengan total di sini seperti dua dioda yang diserikan 2 kali 0,7 ya, 2 kali VBE. Jadi R2 dan R2 yang ini dengan ini ya, ini sama dengan nilainya sama dengan 2 buah dioda silikon yang diserikan. Arus kolektornya yang mengalir di sini diperoleh dengan menggunakan rumus VCC per VCC dikurangi tegangan jatuh dulu 2 VBE per 2 kali R. R-nya yang ini. Contoh pada gambar di atas, jika VCC-nya 20 volt, R-nya 3,3 kilo ohm, tentukan arus kolektor. Masukkan rumusnya VCC kurang 2 VBE ya. VBE ini salah tulis. Ini VBE. Per 2R sama dengan 2V dikurang 2 kali 0,7 volt per 2 kali 3,3 kilo ohm. Sama dengan 2 volt dikurang 1,4 volt, 20 volt dikurang 1,4 volt per 6,6 kilo ohm, diperoleh nilainya 2,82 mA. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.